Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa sekalian, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah, Al-Fakir Nur Khalis hari ini bisa kembali hadir untuk menemani kaum muslimin muslimat di dalam rangka untuk menyambut bulan suci Ramadan. Hari ini kita berada di penghujung dari bulan Sya'ban yang mungkin hanya hitungan jam. Paling lambat besok kita akan kehadiran tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Maka logikanya kalau kita akan ketemuan orang-orang yang penting, orang-orang yang istimewa, tentu kita sebagai tuan rumah akan mempersiapkan segala sesuatu secara baik, semaksimal mungkin. Sebelum tamu datang, kita pastinya beserta seluruh keluarga kita akan bersihkan diri, mandi, memakai pakaian yang bagus, yang sopan, yang rapi. Kenapa? Karena akan ada tamu yang mulia. Dan di antara kita mungkin keluarga kita juga berusaha untuk menyiapkan segala sesuatu untuk menjamu tamu yang mulia itu. Mungkin akan masak yang enak-enak, membuat kue yang juga lezat-lezat. Semuanya akan dipersembahkan kepada tamu yang akan datang. Maka ibaratnya tamu bulan suci Ramadan yang sebentar lagi ada pada kita, maka kita yang ketemuan pun harus menyambutnya dengan baik. Maka di dalam kesempatan yang baik ini, dalam kesempatan yang mulia ini, perkenankan Al-Fakir sedikit menyampaikan bekal-bekal apa yang harus kita siapkan di dalam rangka untuk menghadapi hadirnya bulan suci Ramadan ini. Paling tidak ada 3 hal yang harus kita siapkan. Yang pertama, sebelum hadirnya bulan suci Ramadan, kita harus menyiapkan non-fisik kita, menyiapkan psikis kita, menyiapkan jiwa kita, menyiapkan dan menata hati kita. Maksudnya apa? Kita tata hati kita mantapkan di dalam jiwa kita bahwa kita senang, kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai ada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita itu rasa sedih dengan datangnya bulan Ramadan. Jangan sampai ada di dalam hati kita itu perasaan yang susah karena Ramadan akan datang. Sebaliknya harus kita tata hati kita, harus kita bangga, kita bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis diceritakan, diriwayatkan, dijelaskan, walaupun ada yang berpendapat hadis ini kurang sahih. Terlepas dari itu, ada sebuah hadis, man fariha bidukhuli ramadanan imanan wahtisaban. Saya ulangi, man fariha bidukhuli ramadan haramallahu jasadahu alan niran. Barang siapa yang bahagia, senang, suka menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka jasad kita akan diharamkan untuk masuk di dalam nerakanya Allah. Lagi walaupun terlepas ada yang berpendapat hadis ini kurang sahih, tapi menjelaskan pada kita bahwa betapa mulianya bulan suci Ramadan
yang harus kita tatap, kita terima, kita bahagia di dalam kedatangan bulan suci Ramadan ini. Persiapan kedua, bekal yang kedua yang tidak kalah pentingnya harus kita siapkan tentu adalah ilmu. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amal-amal ibadah yang biasanya kita lakukan di bulan suci Ramadan, terutama ilmu tentang puasa. Puasa Ramadan ini 1 tahun sekali kita kerjakan di bulan suci Ramadan. Maka perlu sekali kita pelajari, kita cari ilmu-ilmunya agar ibadah puasa kita di bulan suci Ramadan nanti bisa sempurna sesuai dengan syariat dan ajaran dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, sehingga endingnya puasa Ramadan kita bisa diterima oleh Allah SWT. Segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan perlu kiranya kita siapkan, perlu kiranya kita dapatkan, perlu kiranya kita miliki. Ilmu-ilmu tentang puasa perlu kita cari, perlu kita pahami, karena nanti kita akan mendapatkan kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sholat perlu kita pelajari, perlu kita mantapkan, karena di bulan suci Ramadan kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah, apalagi ditambah dengan sholat sunnah yang hanya 1 tahun sekali, yaitu sholat tarawih. Maka demi kesempurnaan ibadah sholat kita, kiranya perlu kita membekali diri dengan mencari sebanyak-banyaknya ilmu-ilmu terkait dengan sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah tarawih dan sholat sunnah yang lain. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita perlu mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan itu sangat istimewa sekali, yang membedakan dengan bulan-bulan yang lain. Karena di selama bulan suci Ramadan nanti kita buktikan bahwa telinga kita akan sering dan banyak sekali mendengar lantunan ayat-ayat Allah dikumandangkan dari berbagai arah. Di masjid dibacakan Al-Quran, di musola dibacakan Al-Quran, di rumah-rumah dibacakan Al-Quran. Yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain, karena memang bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan sebagai pedoman bagi kaum muslimin, di mana di situ ditunjukkan yang benar dan yang batil, agar kita bisa hidup tenteram bahagia di dunia sampai nanti di akhirat. Perlu kiranya kita mencari, membekali diri dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan membaca Al-Quran, terutama keutamaan dan pahala orang-orang yang membaca Al-Quran perlu kita ketahui, sehingga akan memberikan semangat motivasi pada diri kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan yang akan datang. Berikutnya perlu kita juga mencari dan membekali diri terkait dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sedekah, dengan zakat, baik itu zakat mal maupun dengan zakat fitrah. Kenapa? Karena di bulan Ramadan pun kita dianjurkan dan diberikan pahala yang besar manakala kita mau mensisakan uang rezeki kita untuk kepentingan disedekahkan di jalan-jalan Allah. Maka ladang yang paling mudah kita mensedekahkan sebagian dari harta kita adalah di bulan suci Ramadan. Banyak program-program yang dibuat oleh para takmir, pengurus-pengurus masjid maupun musola, sehingga kita sering melihat bahwasanya ketika menjelang maghrib di setiap masjid itu ada takjil, ada berbuka bareng-bareng, ada disiapkan buka dari segala masyarakat,
terutama bagi para musafir yang kebetulan mungkin masih di dalam perjalanan, maka kemudian mampir di masjid untuk melaksanakan sholat maghrib, dan kebetulan mereka itu berpuasa, dan disitulah kesempatan kita memberikan sedekah kepada orang-orang yang berpuasa, memberikan buka kepada orang yang berpuasa. Orang yang memberikan makanan atau memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka akan mendapatkan pahalanya orang yang berpuasa itu persis tidak terkurangi sedikit pun, dan orang yang berpuasa itu pun mendapatkan pahala yang sama. Masyarul muslimin sidang Jum'ah ya kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya perlu juga kita untuk mendapatkan atau mempelajari, mencari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Ya, selain sedekah, selain berpuasa, selain sholat, kita juga bisa mencari ilmu-ilmu yang lain untuk melengkapi, untuk menambah amalan-amalan kita di bulan suci Ramadan. Itu adalah yang kedua yang harus kita siapkan, masyarakat muslimin. Di samping hati kita tata, ilmu kita juga kita siapkan. Dan yang ketiga, kita perlu untuk menyiapkan fisik kita. Kenapa? Karena puasa itu membutuhkan fisik yang sehat. Kita tidak akan makan, minum mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini bagi orang yang tidak terbiasa kadang-kadang terasa berat. Tapi percayalah bahwanya puasa itu sebenarnya adalah juga demi kesehatan kita. Tidak ada ceritanya orang yang berpuasa kemudian sampai meninggal karena kelaparan, tidak. Sudah diukur oleh Allah bahwa kita tidak makan selama sehari, itu sesuai dengan kemampuan pada diri kita masing-masing. Kita siapkan fisik kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, terutama dalam 1 bulan Ramadan, sehingga kita puasa kita tidak terganggu, sholat kita tidak terganggu, tadarus kita di masjid juga tidak terganggu. Ini kalau fisik kita itu sedang bagus. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Ramadan yang akan datang kita diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah, diberikan hidayah, inayah, taufiknya, sehingga kita dengan mudah untuk memperbanyak amal ibadah puasa di tahun ini. Kesempatan yang baik, jangan disia-siakan. Jangan menunggu untuk Ramadan tahun-tahun yang akan datang, belum tentu. Sehingga besok kalau kita masih diberikan kesempatan hidup, besok pun masuk Ramadan ini, mari kita azam, kita niati dalam diri kita. Kita akan bertobat pada Allah, akan memperbaiki diri, akan memperbanyak ibadah, dan mudah-mudahan segala amal ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan nanti sempurna, sesuai dengan syariat Allah, sesuai dengan tuntunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan pada akhirnya semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kiranya yang bisa Al-Fakir sampaikan di awal menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan nanti Al-Fakir bisa menemui, bisa membuat sedikit video, sedikit pencerahan terkait dengan ilmu-ilmu yang Al-Fakir miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para jamaah, bagi para kaum muslimin muslimat. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.